Hari ini kita akan diskusi terkait dengan berpikir kritis dalam keperawatan. Kenapa sih perawat harus belajar tentang berpikir kritis? Apakah perawat dalam menjalankan tugas-tugasnya di rumah sakit atau di klinik atau di tempat yang lain itu harus berpikir kritis? Kita akan diskusikan di slide-slide selanjutnya. Di slide ini kita lihat ada gambar batangan korek api. Selanjutnya ada pertanyaan, berapa banyak bentuk bangun yang dapat dibuat dari korek api tersebut? Apakah jawabannya membutuhkan berpikir? Ya. Nah, makanya ini adalah satu contoh bentuk berpikir, yaitu intinya adalah kita melihat informasi, mendengarkan informasi, selanjutnya adalah kemampuan untuk mengolah informasi. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan tingkatan pengetahuan ya. Di sini ada analisis, sintesis, evaluasi, dan yang lainnya. Yang pertama analisis. Analisis ini adalah kemampuan untuk menguraikan suatu materi menjadi komponennya. Jadi intinya kalau analisis itu dia mampu untuk memecah-mecah atau memilah-milah. Terus selanjutnya dia mampu menjelaskan pilihan-pilihan tadi menjadi satu kesatuan. Jadi analisis itu kenapa. Terus selanjutnya bisa menganalisis hubungan antar bagian tadi yang dipecah-pecah. Selanjutnya adalah sintesis. Sintesis di sini adalah kemampuan untuk menggabungkan pecahan tadi. Jadi kalau analisis kemampuan untuk memecahkan, kalau sintesis itu kemampuan untuk menggabungkan informasi-informasi yang berupa pecahan-pecahan menjadi sesuatu yang baru. Ini adalah sintesis. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap tadi. Oh, saya dapat informasi A, saya dapat informasi B, saya dapat informasi C, selanjutnya digabung, selanjutnya dievaluasi mana materi yang paling berhubungan. Ini adalah truth seeking. Truth seeking ini artinya adalah selalu ingin mencari kebenaran, bisa dengan wawancara, bisa dengan berusaha mencari informasi, dan dia akan memberikan pandangan yang objektif berdasarkan informasi yang sudah didapatkan. Selanjutnya adalah open mind, artinya dia berpikiran terbuka terhadap semua informasi, dan ketika informasinya berbeda dengan keyakinannya, dia akan bertenggang rasa terhadap perbedaan pandangan tadi. Selanjutnya adalah analisiti, ini sama dengan yang analisis, mampu memberikan. Selanjutnya adalah sistematis. Sistematis itu artinya runut, artinya dari yang tingkat sederhana ke tingkat yang kompleks. Selanjutnya adalah self confident, artinya adalah percaya diri terhadap keputusan yang sudah positif diambil. Artinya dia percaya diri mengambil keputusan. Karena apa? Didasari dengan sebelum dia mengambilkan keputusan, dia akan mencari informasi-informasi, mencari alternatif-alternatif. Selanjutnya adalah inquisitiveness, artinya dia tidak mudah percaya secara intelektual terhadap informasi dan punya kemauan untuk belajar. Selanjutnya adalah maturity. Maturity ini adalah kemampuan untuk melihat masalah, mengkaji masalah, dan mengambil keputusan. Keputusan yang diambil tadi berdasarkan alternatif-alternatif yang ada, terus keputusan yang diambil itu sesuai dengan standar-standar dan melihat bukti-bukti yang sudah didapatkan. Selanjutnya adalah metode dalam berpikir kritis. Yang pertama adalah dengan debat. Debat itu artinya saling memberikan argumentasi ketika diskusi. Terus metode selanjutnya adalah kita sering melakukan diskusi dengan orang lain. Selanjutnya adalah ketika kita mengambil keputusan, saya yakin semuanya didasari oleh berpikir kritis. Selanjutnya adalah karakteristik berpikir kritis. Yang pertama adalah berpikiran terbuka. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya selalu berusaha menerima informasi dari
manapun, entah itu pendapat dari teman, entah itu saya membaca info-info di Google ataupun di buku. Selanjutnya adalah dengan berpikiran terbuka tadi otomatis saya banyak alternatif. Itu termasuk juga ketika saya ada masalah misalnya, saya berusaha mencari alternatif-alternatif penyelesaian masalah. Itu termasuk ciri-ciri dari berpikir kritis. Selanjutnya adalah menggunakan sumber yang dapat dipercaya dan menyatakannya. Artinya bukan serta-merta ketika tadi saya mendapatkan informasi dari Google, terus selanjutnya saya langsung terima, enggak. Tetap Google-nya dari hasil-hasil penelitian sehingga bisa dipercaya. Selanjutnya adalah rasional dan beralasan. Jadi ciri-ciri dari berpikir kritis itu adalah ada alasannya, ada logikanya, tidak serta-merta meloncat ke kesimpulan, tetapi ada fakta-faktanya dulu. Proses berpikir kritis yang pertama adalah saya kenali dulu masalah. Selanjutnya adalah saya berusaha mencari informasi tadi, informasi yang berhubungan. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan tadi termasuk adalah membuat berbagai macam alternatif. Selanjutnya adalah di sini saya jelaskan terkait dengan komponen berpikir kritis dalam keperawatan. Yang pertama adalah dasar pengetahuan khusus. Kalau dasar pengetahuan khusus perawat, dasarnya apa? Oh, berarti ya informasi-informasi dasar terkait dengan ilmu pengetahuan humaniora, berarti tentang ilmu tentang manusia, termasuk di situ adalah ilmu tentang kebutuhan dasar manusia, ilmu tentang tahap-tahap berduka atau tahap-tahap kehilangan, dan ilmu-ilmu tentang keperawatan yang lainnya yang diperlukan untuk memikirkan masalah keperawatan. Jadi ada dasar pengetahuan khususnya. Ini komponen yang pertama. Kedua adalah pengalaman. Pengalaman di sini ketika perawat menghadapi pasien, informasi tentang kesehatan pasien itu dapat diketahui dari mengamati, observasi, dengan wawancara maupun dengan pemeriksaan fisik yang akhirnya merefleksikan pada pengalaman. Yang pertama adalah dasar pengetahuan khusus, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi ini adalah kompetensi kan kemampuan ya, kemampuan berpikir kritis umum dan berpikir kritis spesifik dalam situasi klinik. Kalau yang berpikir kritis spesifik dalam situasi klinis ini termasuk membuat dari data-data hasil pengkajian, perawat mampu membuat diagnosa keperawatan. Itu adalah berpikir kritis spesifik dalam situasi klinis. Selanjutnya adalah sikap. Di sini adalah sikap-sikap komponen. Ini kan tadi kita lagi diskusi terkait dengan komponen dalam berpikir kritis dalam perawatan. Nah, sikap yang dimiliki perawat ini adalah tanggung gugat, berpikir mandiri, rendah hati, tekun, dan kreatif. Tanggung gugat tadi yang seperti saya sudah bilang, ketika saya sudah melakukan tindakan, saya siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya berarti saya melakukan kewajiban saya. Tanggung gugat berarti ketika saya sudah melakukan tindakan, saya siap untuk digugat. Di sini ada kreatif juga. Kalau kreatif itu berarti mencari ide-ide baru. Terus selanjutnya adalah standar. Komponen berpikir selanjutnya adalah standar intelektual dan standar profesional. Standar intelektual berarti tadi standarnya untuk berpikir kritis. Oh, tadi menerima informasi, menggali informasi, membuat banyak alternatif, dan akhirnya adalah membuat keputusan. Selanjutnya adalah standar profesional. Standar profesional dari pemberian asuhan perawatan ya standar asuhan dari pengkajian sampai dengan standar evaluasi. 5 bentuk berpikir kita kenal sebagai think, T, total recall, H adalah habits, I adalah inquiry, N itu adalah new ideas and creativity, karena itu adalah K-nya adalah knowing how you think. Kita bahas yang pertama adalah total recall.
Total recall itu adalah kemampuan mengingat dari kita, mengingat suatu kejadian ataupun fakta, di mana, kapan, itu adalah artinya total recall. Jadi kemampuan kita untuk mengakses pengetahuan yang sudah lalu, yang sudah pernah dipelajari dan disimpan dalam pikiran. Coba kalian ingat berapa nomor HP ayah ibu kalian, ingat tak? Ya, terus habis itu berapa normal dari denyut nadi, berapa normal dari tekanan darah. Itu adalah kemampuan total recall. Selanjutnya adalah habits. Habits itu artinya kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dimaksud di sini adalah pendekatan berpikir yang diulang-ulang dan sering. Jadi sesuatu yang dilakukan tanpa berpikir itu adalah kebiasaan. Contohnya adalah ketika memasang kateter tadi. Berarti pertama kali itu bukan habit. Pertama kali saya memasang kateter bukan habit. Itu adalah suatu hal yang dipelajari. Tapi setelah beberapa kali yaitu akan jadi habit. Selanjutnya adalah inquiry. Inquiry itu artinya adalah pencarian informasi. Jadi kita berusaha menggali, menanyakan segala sesuatu untuk dasar kita mengambil suatu kesimpulan. Jadi misalnya, saya mau kesimpulan yang saya contohkan misalnya adalah saya akan mengangkat diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, sebelum itu saya harus didasari dengan pengkajian yang tadi berusaha mencari informasi, entah itu dengan wawancara, observasi maupun pemeriksaan fisik. Terus selanjutnya adalah new ideas and creativity. Di sini adalah berpikir melebihi buku sumber agar kreatif itu menciptakan ide-ide baru, ya. Terus selanjutnya adalah knowing how you think. Artinya apa? Mengetahui apa yang kita pikirkan. Jadi ora ngalamun nggih, tetapi mengetahui apa yang kita pikirkan. Terus hal pokok dalam penerapan berpikir kritis dalam keperawatan, contohnya adalah yang pertama, penggunaan bahasa dalam keperawatan. Penggunaan bahasa itu bisa bahasa yang tertulis maupun bahasa yang tidak tertulis. Bahasa yang tertulis berarti dalam dokumentasi keperawatan. Sementara yang tidak tertulis terkait dengan komunikasi. Terus di sini adalah jadi ada bahasa verbal sama bahasa non-verbal. Non-verbal itu pada dokumentasi, kalau bahasa verbal berarti terkait ketika saya mengekspresikan perasaan saya ke pasien, saya mengekspresikan pikiran saya. Itu adalah penggunaan bahasa dalam keperawatan. Selanjutnya adalah argumentasi dalam keperawatan. Argumentasi itu berarti kemampuan kita untuk menjelaskan berpendapat terhadap orang lain. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam keperawatan. Contohnya adalah terkait tadi pengangkatan diagnosa keperawatan. Itu juga termasuk salah satu contoh penerapan berpikir kritis dalam keperawatan. Yang terakhir adalah dalam penerapan proses keperawatan. Proses keperawatan terdiri dari 5 tahap. Ini harapannya benar-benar ingat ya, tahap proses keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua adalah diagnosa keperawatan, yang ketiga adalah intervensi, yang keempat implementasi, dan yang terakhir adalah nanti akan dijelaskan. Mampukah saya menjalankan peran dan fungsi sebagai perawat profesional yang selalu berpikir kritis sebelum mengambil keputusan terhadap pasien? Ini contoh ada kasus, tapi bukan kasus ini ya, kasus umum. Kata polisi, Anda ditilang karena menerobos lampu merah. Terus selanjutnya pengendara bilang, saya melihat lampu hijau, jadi saya jalan terus. Bapak mencari kesalahan-kesalahan saya saja. Menurut Anda, siapa yang salah? Selamat menggunakan cara berpikir kritis dalam kehidupan Anda dan selamat menjadi nurse yang hebat.
Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.